Sorry ya. Udah. Ya. Oke, haleluya. Shalom. Haleluya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan izinkan saya lagi kembali untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan di tempat ini. Dan sebelum pandemik ya saya ke sini, berarti udah 3 tahunan lebih ya. Dan puji Tuhan, gimana kabarnya semuanya? Haleluya. Tolong katakan kiri kananmu, Tuhan kita selalu baik kepada kita. Jadi masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, katakan kiri kananmu, gak usah takut, gak usah khawatir saudaraku. Amin. Karena di mana kita tahu saat ini, kita lihat keadaan dan situasi dunia ini. Amin. Dan kita melihat banyak hal yang sudah dipenuhi di dalam firman Tuhan di Matius pasal 24 mengatakan di dalam firman Tuhan, di akhir zaman ini banyak kita lihat sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya kemarin bertanya kepada Pak Parda, Pak ada tema gak? Kayaknya ada tema, dan saya tanya sebenarnya karena dimanapun saya berkhotbah selalu ada yang mengatakan, ngalir aja Pak, apa yang ditaruh Tuhan di dalam hatimu itu aja. Tetapi saat ini dan sangat timing apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Pak Parda, dan tema pun yang kita sampaikan sekarang untuk mewaspadai penyesatan. Oke, in English, awareness of deceptions. Di Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23, enggak tahu udah berapa minggu series ini, berseries ya. Yang dikutbahkan oleh Pak Parda, benar? Dan udah ke berapa ya minggu ini? Udah ke berapa? 3, amin. So jadi saya hanya meng-fill in aja. Nah, tapi karena kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk pemandangan kita, pengertian kita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus beda-beda. Sesuai dengan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita dan sesuai dengan pertumbuhan di dalam Tuhan. So, jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan di Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Saya baca langsung di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Padahal hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau tanya, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Halo? Apakah benar-benar kita dikenal oleh Tuhan? Walaupun kita bergereja setiap minggu, apapun kita setiap hari beribadah kepada Tuhan.
Kita selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tetapi di pertanyaannya, bukan semuanya yang memanggil nama Tuhan akan masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara, saya tahu kita semuanya di sini ada niat untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Itu kenapa kita melayani Tuhan. Itu kenapa kita harus melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat ini kita melihat, di dalam ayat dari 15 sampai ke 23 ini ada sesuatu yang benar-benar Tuhan memperingatkan kita. Tuhan, apalagi God just want to remind us, and God wants us to be more focused. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 24, ini yang penyesatan terjadi benar-benar di akhir zaman. Karena kita tahu kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Siapa yang percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat? Amin. Jadi inilah, kalau kita melihat udah banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini. Jadi di dalam firman Tuhan mengatakan di sini, ayo di introduction-nya langsung. Dikatakan di sini kita melihat banyak hal yang benar-benar mengerikan kita lihat di dunia ini. Tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, ada dikatakan di sini, ketika Yesus duduk atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke? Di ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelesa. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetap itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini semuanya ini kita lihat banyak yang fulfillment. Apa itu kalau fulfillment di dalam bahasa Indonesia? Terjadi menggenapi, penggenapan firman Tuhan. Kita selalu lihat sekarang perang di mana-mana. Israel sekarang ada peperangan, di lingkungan Israel ada peperangan. Banjir ke mana-mana. Global warming, gara-gara global warming itulah benar-benar banyak yang kita lihat sekarang. Calamities. Apa itu calamities? Cuaca, perubahan cuaca, banyak yang terjadi. Tetapi yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, sebelum keterjadian ini, katakan di dalam firman Tuhan mengatakan, kita harus berhati-hati. Yes, kita melihat di sini, melihat hal-hal yang tidak baik di lingkungan kita. Calamities, ya kita melihat di sini, tetapi disinilah yang halus. Kalau kita melihat di sini, yang halus yang dilakukan oleh iblis sekarang ini menyesatkan para anak-anaknya atau menyesatkan gereja Tuhan Yesus Kristus. Jadi emang sebenarnya ini yang dapat kita harus mempersiapkan diri kita supaya yang dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya dikatakan di sini saat Tuhan datang di dunia ini untuk menjemput kita, masih ada iman dan kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan kiri kananmu, bertahanlah di dalam hadirat Tuhan. Kita harus bertahan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak yang terjadi di dunia ini, pengganapan firman Tuhan, kita harus bertahan di dalam firman Tuhan. So here, pertama kita melihat di sini,
Tuhan Yesus Kristus sudah memperhatikan kita. Apa itu warning? Warning? Memperhatikannya. Mengingatkan kita tentang penyesatan-penyesatan. Karena kalau kita melihat yang keterjadian, kalamitis, banjir kemana-mana, perang kemana-mana, kelaparan di mana-mana, itu sering kita melihat secara fisik. Tetapi penyesatan ini yang dia masuk pelan-pelan di dalam gereja. Dan itu pun kita harus berhati-hati. Katakan kiri kananmu, berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Jangan hanya kita dengar dan tunggu mendengar apa kata orang. Tetapi kita harus mengetahui apa kata Tuhan. Karena banyak yang terjadi di sini, banyak kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Ada beberapa saudara-saudara kita yang udah mulai menjauhi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih percaya apa kata orang dari apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi di dalam firman Tuhan di sini mengatakan, Matius 24 ayat 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kalau di Filipina, gak tahu di Indonesia belum saya dengar tentang, mereka mengakui sebagai Yesus, mereka mengakui saya harus melalui saya, jemaat-jemaat saya yang harus membawa kepada Bapa di sorga. Tapi dia kemarin kena masalah. Jutaan jemaatnya di seluruh dunia. Di seluruh juga dunia pelayanannya ini. Dia bilang dia yang dikasih otoritas untuk merangkul domba-domba ini. Dan domba-domba ini akan bawa ke hadapan Bapa di sorga. Dia menganggap, dia gak ngomong, dia mengakui Yesus Kristus, tapi kelihatan dia bilang, saya adalah anak Tuhan. Ya benar, anak Tuhan. Semuanya kan anak Tuhan kan. Tetapi dia yang membawa domba-domba itu untuk presentasikan kepada Bapa di sorga. Tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak hal, banyak orang yang membawa namanya. Kita nanti satu persatu. Saya jelaskan ini nanti. Dan di sini, melihat kita di sini, pertama, penyesatan setan. Kedua, please. Next. Kedua, satu, warning dari Tuhan, the shortness of the enemy's time. Waktu setan itu sangat singkat yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam garamnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Apakah kita tahu waktu kita juga sudah singkat? Dikatakan di dalam firman Tuhan, bersukacitalah hai anak-anakku. Katakan kiri kananmu, bersukacitalah. Semua yang tinggal di dalam surga. Semua yang tinggal di dalamnya. Semua yang dipanggil oleh Tuhan, bersukacitalah. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, katakan kiri kananmu, bersukacitalah. Jangan sedih. Pasti setiap hari banyak tantangan yang kita alami. Yang kita hadapi pasti setiap hari beda-beda tantangan kita. Amin. Di dalam keluarga kita pasti ada tantangan. Ada masalah. Di dalam perkantoran kita, di dalam pekerjaan kita ada masalah. Di dalam pelayanan kita pasti ada masalah. Saya jadi gembala selama 17 tahun di Filipina.
Di sini misionari dan banyak juga masalah yang saya alami. Tantangan di dalam pelayanan. Sampai hampir dipinjarakan. Tetapi saya bilang, karena ini panggilanku, harus bayar harga. Amin. 5 kali kita buka gereja. Sampai 50, 60 jemaat. Ditutup. 5 kali. Sampai saya bertanya, Tuhan, apakah penggembalaan panggilan saya di Indonesia kayaknya udah lewat. 17 tahun penggembalaan di Filipina. Dan puji Tuhan sekarang kita sudah ada kurang lebih 20 gereja. Dari saya yang mulai semuanya. Jadi saya bilang, dari pengalaman saya di Filipina, Tuhan lempar saya ke lempar. Lempar, ya udah. Ngerti ya? Oke. Dilemparkan di Indonesia. Di dalam pikiran saya bikin gereja lagi. Tapi udah berapa kali, sampai 5 kali. Selalu ditutup. Sampai saya bertanya, Tuhan, apakah panggilan saya jadi gembala di Indonesia? Tapi udah berapa kali saya bilang, ya udah, saya jadi misionari. Jadi saya keliling di mana-mana. Menguatkan, mendorong tubuh Kristus. Jadi itu pun kadang-kadang ada yang tanya, Pak, gereja mana? Penggembalaan di mana? Jemaatnya berapa? Karena itu kadang-kadang dipertanyaan, jadi saya mau jawab apa ya? Tapi saya misionari, bukan penggembalaan. Jadi di sini yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bersukacitalah. Meaning kita sebagai dipanggil Tuhan, kita harus fokus, kita harus serius melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Panggilan kita apa di dalam tubuh Kristus? Kita ada panggilan masing-masing. Yang misi yang kita katakan oleh firman Tuhan, kita ada misinya yang harus selesaikan. Kalau kita jaga sebagai gembala, lakukanlah dengan baik. Kalau kita dipanggil Tuhan di dalam bisnis, ayolah, pakailah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. So meaning to say, di sini dikatakan, iblis itu sangat tahu? Dia berusaha supaya tubuh Kristus itu akan menjauhi kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan itu menjauhi kepada Tuhan. Tetapi katakan kiri kananmu, jangan izinkan setan menjauhi kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan karena dia udah tahu waktunya sangat singkat. Jadi kita harus mengetahui, waktu saya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan main-main. Jangan main-main. Itu bahaya. Yang namanya coba-coba. Halo? Coba-coba. Gak tahu apa namanya ini. Perkataannya benar gak? Kata-katanya benar, tetapi logatnya gak tahu benar atau tidak. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Iblis itu sudah tahu waktunya sangat singkat. Jadi dia berusaha supaya menyesatkan tubuh Kristus. Supaya melemahkan tubuh Kristus. Supaya menjauhi tubuh Kristus. Jemaat Kristus kepadanya. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Itulah orang-orang. Kalau kita melihat di sini ada 2. Bersukacita dan celaka. Bersukacita yang dipanggil Tuhan, yang tinggal di dalamnya, yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita harus bersukacita. Karena kenapa? Kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah, tetapi iblis itu tidak senang. Karena kenapa? Waktunya sudah sangat singkat. Karena kenapa? Dia tahu saat Tuhan tiba, waktunya tiba, dia akan dihukum. Dia akan lemparkan di neraka. Katakan kiri kananmu, jangan ikut-ikutan sama iblis. Emang kadang-kadang itu gampang, jangan ikut-ikutan. Tetapi tanpa sadar kita kadang-kadang
Itu kenapa? Di dalam firman Tuhan, iblis itu tidak senang kalau ada anak Tuhan yang bekerja untuk kemuliaannya. Iblis itu tidak senang. Itu kenapa dia mencari siapa yang dikorbankan. Katakan kiri kananmu, jangan jadi korban. So, ketiga. Okay, next please. Di sini, kita melihat sudah warning dari Tuhan. Di akhir zaman ini, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya lihat sukar ini mengerikan. Ya, kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi katakan kiri kananmu, jangan ya. Kita di misi, karena saya di lapangan misi ya. Ongkos, pengeluaran untuk hotel, makanan, dan semuanya dari dompet kita masing-masing. Dan kadang-kadang kita diundang, langsung bilang, Pak maaf kita nggak ada PK ya. Tapi dalam pikiranku saya nggak masalah bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus saya di Indonesia sebagai misionari. Tuhan yang sediakan segala kebutuhanku. Saya nggak ada per bulan, namanya per bulan. Ada dulu satu hamba Tuhan yang bilang, Pak kenapa nggak buka gereja? Kenapa kan kamu nggak ada dana, nggak ada support dari Filipina? Kalau kamu jadi gembala, ada persepuluhannya. Aduh ampun, di dalam pikiranku. Emang kamu siapa? Di dalam pikiranku gitu. Siapa langsung kok hamba Tuhan gitu ngomongnya. Kalau kamu jadi gembala, ada jemaat, pasti semuanya kebutuhanmu disediakan. Saya ngomong, Pak maaf. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhanku, bukan jemaat. Saya sebagai misionari tidak ada bantuan dari Filipina, tidak ada sama sekali. Tapi puji Tuhan sampai saat ini tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kemarin dari bulan Oktober 17 hari dari Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Flores, sada misi, ongkos semuanya masing-masing. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan, saya mau pergi. Sudah ada undangan, saya mau pergi, bantu di dalam pelayanan sama teman. Saya bilang, tetap pergi. Sampai ke Labuan Bajo, semuanya itu. Semuanya. Kalau dihitung-hitung, tapi Tuhan sediakan semuanya. Saya gak pernah minta-minta, gak pernah. Tuh, Tuhan yang ngutus saya, pasti Tuhan yang sediakan segalanya. Karena Tuhan yang memilih kita, pasti Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Karena di sini dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi saya sedih hati saya waktu hamba Tuhan ini ngomong, Pak buka gereja supaya ada persepuluhan kamu tiap minggu. Aduh ampun di dalam hatiku. Puji Tuhan, sebenarnya ini kesaksian yang sangat luar biasa. Dari pandemik sampai sekarang, kita gak pernah beli beras. Tuhan sediakan selalu. Gak pernah beli minyak. Dari pandemik. Hanya dari pemberian waktu itu. Ya saya mau ceritakan sebentar, karena kita ada di dalam teks yang mengatakan untuk kita jangan menjadi hamba uang. Waktu itu saya menerima 500.000 berkat dari saudara. Sambil persepuluhan ada berapa yang tinggal, udah tahu kan? Tetapi waktu itu kan udah mau pandemik. Dan saya lihat pergi ke satu tempat, saya lihat tukang-tukang online ojek, online driver lah, ojek dan ojol. Saya nggak tahu kok hati saya menangis.
Karena waktu itu udah nggak bisa mereka narik penumpang. Jadi Tuhan langsung taruh dalam hatiku, gimana ini makanan mereka ya? Itu pikiranku. Jadi Tuhan bilang, yang uang yang kamu terima, belilah beras buat bagi-bagi sama mereka. Di dalam pikiranku, enggak, nanti kan panjang ini pandemiknya, gimana makanan kami? Mendingan buat keluargaku. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, kamu harus 3 hari. Saya enggak bergumul terus, setiap saya lewati tempat itu, nangis hatiku buat mereka ini. Jadi sampai satu saat, saya cuci piring di dapur. Tuhan suruh saya masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, langsung menangis. Tuhan bilang, karena kan ada taguk buar ya. Mau kasih atau tidak, mau kasih atau tidak. Karena di pikiran saya, lumayan 450 mau beli beras itu buat berapa bulan. Ya kan? Ya udah, saya ikutin Tuhan. Dalam kamar itu saya berdoa, saya langsung menangis. Tuhan bilang, berikanlah, pilihlah beras, berikan sama ojol ini. Tuhan gimana? Saat ada pandemik, kamu tidak akan kelaparan. Saya menangis sama Tuhan. Setelah itu saya keluar, nangis, sore. Sampai sekarang masih menangis hati saya. Karena setelah itu, apa yang terjadi? Saya bilang, Ma, kita mau beli beras. Saya terima berkat, kita mau beli beras, Tuhan suruh saya untuk beli beras ini buat ojol. Ya udah. Tapi saya berdoa lagi, Tuhan, saya malu untuk memberi hanya beras saja. Kalau mendingan lengkap, sembako. Ya kan? Jadi itu yang saya lakukan. Ada beberapa teman-teman yang bisnismen, saya langsung bilang ini. Puji Tuhan, ada yang ngasih minyak, ada yang ngasih telur, mie, dan lain-lainnya. Dan puji Tuhan, kita dari 450 itu Tuhan tambahkan. Dan sampai pandemi itu kita memberikan 50 pak semuanya. 5 kilo per plastik. Karena Tuhan sediakan. Dan setelah itu benar-benar udah mau habis, beras tinggal mungkin 2 atau 3 kilo. Tuhan besok sudah enggak ada. Ya kan? Kita kan enggak ada gaji. Enggak ada persepuluhan kata si hamba Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, kenapa? Besoknya ada pagi-pagi yang ngasih beras setengah sak, 25 kilo. Belum habis, sudah ada. Dan saya pingin makan, karena udah nggak ada uang sama sekali, pingin makan seafood dan makanan yang enak-enak lah. Ada satu saat pagi-pagi, ada yang ketuk pintu, nggak tahu mobil siapa, sampai sekarang kita nggak tahu dari mana. Sayurannya, seafoodnya, ayamnya, dan lain-lain segala makanan. Kita habis sampai 2 bulan makanan yang diberikan. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa itu. Jadi itu yang saya bilang, pergumulan itu kalau kita taat kepada Tuhan. Motivasi kita, jangan melayani supaya kita akan diberkati. No, jangan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, berkat itu hanya mengalir dan mengalir. Dan tanpa ada keringnya, tidak ada berhentinya. Selalu mengalir dan mengalir seperti air sungai yang hidup. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini dikatakan di sini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya kadang-kadang hati saya sedih karena ada beberapa gereja-gereja yang bermasalah karena uang. Ada hamba Tuhan yang mengatakan ini dikorupsi uang mereka. Kemarin saya melayani di Singkawang. Udah berapa tahun yang lalu. Dan pendeta ini ngomong ke saya bla bla bla. Ini sudah ada tanaman batu, bukan tanaman batu, apa namanya ini? Yang untuk bangun gereja, peletakan batu. Itu. Ngerti ya? Jadi si hamba Tuhan ini tercurhat ke saya, dituntut terus sama jemaatnya. Karena sudah peletakan batu dan dijanjikan untuk membangun gereja. Dan dengan angka 200 juta. Jadi dijanjikan dengan satu gereja itu, karena mentor mereka cabang itu hanya cabang dari gereja yang ada di sini,
Jadi dia itu sangat sedih. Dia bilang, sampai sekarang po udah mau hampir 1 tahun Pak, saya dituntut terus sama jemaat. Ada beberapa jemaat yang tinggalin kami. Kenapa? Mereka bilang saya makan uang buat gereja, yang buat bangun gereja ini. Tapi apa sebenarnya yang kebenaran? 1 pun rupiah belum pun ada Pak. Kok? Kenapa? Nanti katanya harus kumpulin dulu. Tapi sudah ada yang donate kan, sudah ada yang ngasih katanya. Di sana, ada yang laporkan sama pendeta ini. Tapi sampai sekarang gak dibangun gereja. 200 juta dimakan sama hamba Tuhan ini. Gak dikasih buat di Singkawang untuk bangun gereja. Jadi ini kadang-kadang gara-gara uang. Katakan kiri kananmu, jangan mencintai uang. Tapi cintalah Tuhan. Cintailah Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti segala kebutuhan kita akan disediakan oleh Tuhan. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang dikatakan, manusia akan menjadi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyumbungkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Next please, ayat ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik. Di ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan suka-sukamu saja. Jangan suka-sukamu saudaraku, tetapi suka-sukanya Tuhan. Kadang-kadang ada masalah yang kita hadapi yang sangat menyakitkan hati kita. Tetapi di dalam penderitaan itu ada maksudnya Tuhan. Kalau ada masalah, katakan kiri kananmu, jangan komplain. Tapi apa? Berterima kasih kepada Tuhan. Dan ayat 5 ini yang sangat penting. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ini yang dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ini kadang-kadang yang mengatakan Kristen KTP. Oh saya Kristen, saya pernah di migrasi. Seharusnya waktu saya menjalankan memproses, saya puji Tuhan sekarang saya sudah tinggal tetap di Indonesia. Ya, kitab ya. Jadi waktu itu saya bayar 15 juta seumur hidup visa saya. Hanya bolak-balik saya ke Filipina. Dan waktu itu ada orang yang sebelum di interview mereka harus ke lapangan. Orangnya ini di lapangan. Jadi waktu itu harusnya 2 minggu udah selesai, udah beres. Kan saya visa saya. Udah mau hampir 1 bulan gak selesai. Sampai orang ini bilang, Pak supaya cepat Pak, kamu harus ada amplopnya. Ngerti ya? Pelicin. Jadi langsung saya ngomong sama dia. Saya juga Pak orang Kristen, orang Batak. Oh oke. Langsung saya nggak mau sebutkan ya. Saya juga orang Kristen, tapi saya bilang, Pak, saya juga Kristen, kita sama-sama. Tapi saya bilang, saya nggak suka caramu. Saya langsung ngomong, karena saya udah ngomong, bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya belak-belakan ngomong sama orang Kristen itu katanya. Berapa kali saya bolak-balik dari Lipu ke Bekasi Barat, belum selesai. Kan saya, dokumen-dokumen saya harus diurus. Apa yang terjadi? Pak kapan? Tunggu aja Pak, harus ada amplopnya, pelicin baga amplop lah yang dia bilang langsung. Pak kalau gitu caramu, saya mau lapor ke atas. Puji Tuhan, waktu itu saya ada teman yang kerja di KPK, dia yang memantau se-Jawa Barat. Saya langsung lapor. Besoknya teman saya ini naik ke atas.
Dan puji Tuhan, gak nyampe 5 hari selesai dokumen saya. Jadi itulah kenapa saya mendapatkan kitab waktu itu. Jadi saya langsung ngomong, pas saya selalu di kantor imigrasi, orang itu sudah nggak ada di tempat, mungkin dipindahkan atau gimana. Karena saya berani ngomong, saya bilang, saya nggak mau main-main. Kalau kamu bisa korupsi orang-orang asing yang lainnya, bagi saya kamu nggak bisa main-main sama saya. Apa yang salah, saya harus tegur. Apalagi bilang Kristen. Jadi yang dikatakan di sini, dia memang dia kita sebagai Kristen, tetapi tidak sesuai kehidupannya. Apa yang di dalam mulutnya. Oke, so here di sini kita melihat, ya next please. Jadi ada 3 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita mewaspadai. Jadi gimana caranya untuk mengetahui atau identifikasi penyesatan ini melalui pengajaran-pengajaran mereka. Pertama di 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4 mengatakan di sini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya suka banget bahasa Inggris. Bentar ya, saya kan dulu bahasa Inggris. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ada waktunya nanti orang-orang yang mengatakan dia sebagai Kristen, sebagai anak Tuhan, karena dia mulai mengalir dalam penyesatan itu, ada beberapa anak-anak Tuhan sekarang yang sudah tidak tahan mendengar pesan-pesan Tuhan yang keras. Mereka menyesuaikan apa yang enak buat mereka. Jadi yang dikatakan di sini, they want to hear the word that conform to their lifestyle. Mereka ingin mendengar firman Tuhan yang mengkompromi dengan kemauan mereka. So here, it says here, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Wah, maaf ya, di gereja itu apa gereja sebenarnya? Gereja itu adalah rumah sakit rohani. Berarti gereja itu kita diobatkan melalui firman Tuhan. Kita diajarkan melalui firman Tuhan. Kita dibilangin dengan kebenaran apa yang salah dan apa yang benar. Berarti di gereja kita itu diajarkan atau ditegur dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita ditegur dengan firman Tuhan, katakan kiri kananmu, jangan tersinggung. Itulah gereja yang benar. Maaf ya, saya sebagai gembala 17 tahun. Saya suka mengusir jemaat. Apalagi kalau dia nggak mau dengar. Saya bilang, kalau kamu tidak mau dengar ke saya, berarti bukan saya. Pastor atau pastor. Apa itu pastor? Bukan saya gembalamu. Karena kenapa? Domba-domba selalu mendengar gembalanya. Kalau dia tidak mendengar gembalanya, berarti dia bukan domba di sana. Berarti dia apa? Maaf, kamu yang mengatakan, bukan saya. Jangan tuntut saya nanti. Jadi saya bilang kadang-kadang, maaf ya, karena dulu wakil ada jemaat yang kaya di gereja. Jadi dia mau menguasai sampai saya mau dikontrol. Saya bilang, kalau kamu tidak mau ikut kepada saya, mendingan kamu cari gereja lain. Mungkin dia pikir saya yang mengandalkan dari persepuluhannya, saya enggak. Saya bilang kalau tidak ada yang suka dengan penggembalaanku, saya minta pindah gereja aja. Saya suruh mereka. Saya ketat, saya sangat strict. Saya selalu disiplin mereka. Dan puji Tuhan. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan kita, sebagai gembala, saya sebagai gembala waktu itu, saya harus ajarkan dengan benar jemaatnya. Karena kenapa? Tujuan kita kerajaan surga. Halo. Jadi saya benar-benar, saya keras. Orangnya keras. Saya udah diceritakan kemarin kan, di sini ada beberapa anak-anak muda yang
nakal-nakal dulu. Karena mereka tidak mau diatur sama orang tua mereka, diusir. Mereka tinggal di rumah. Jadi percaya sama Tuhan. Saya satu saat mereka minta izin, Pastor kami mau cari angin segar ya, mau jalan-jalan. Oke, jam 9 harus pulang. Udah diceritakan kan di sini dulu? Oh belum? Oke, saya ceritakan lagi. Anak-anak muda semuanya laki-laki, bekas narkoba, semuanya anak-anak ini. Tinggal di rumah 8 orang. Dan setelah itu saya bilang jam 9 harus pulang. Udah tinggal 5 menit, jam 8 belum. Sudah 9. Jam 9 sudah. Sudah lewat 5 menit, belum ada. Baru 8 atau 10 menit, sedang ketuk-ketuk. Pas saya buka, semuanya bau alkohol. Mereka tinggal di rumah. Tinggal di rumah gembala. Kok jemaatnya pemabuk? Apa yang lakukan? Ayo masuk, Pak. Ayo, puk satu persatu, pukulin mereka. Duduk. Mereka semuanya duduk. Kalau tidak ada yang mau ikut atur-aturanku di rumah ini, saya minta malam ini keluar. Gembala kan nggak kan begitu kan? Harus, oh jangan, wah gitu gembala, aduh supaya nggak keluar. Saya ngusir mereka. Oke, dan setelah itu saya jelaskan kenapa saya pukul mereka. Kalau kamu nggak mau diatur di sini, saya minta keluar malam ini. Puji Tuhan, ada urapan. Dalam pukulan ini, mereka semuanya minta maaf dan bertobat semuanya. Setelah itu, puji Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi saya bilang kadang-kadang saya dalam bercanda, mungkin waktu saya dibaptis, pendetanya salah membaptis saya. Karena kita di Filipina kalau baptis itu gini. Ya mungkin pasti baptis, tangannya mungkin nggak terselam di air. Itu bercanda saya kadang-kadang. Mungkin waktu dibaptis naik tangannya, jadi masih suka pukul jemaat. Saya puji Tuhan. Karena ini saya bilang, saya benar-benar ketat saya, strict. When it comes of, how do you call that one? Discipline. Dan puji Tuhan, emang di gereja di Filipina, semua gereja, karena kan saya organize para pendeta. Dan kadang-kadang kita ada interfellowship dan mereka bilang, Pastor, caramu gimana ya kok? Jemaatmu sangat terdisiplin. Dalam pikiranku nggak tahu kalian apa cara saya ya. Tapi bercanda. Tapi itulah saudaraku. Jadi yang dikatakan di sini, ada beberapa jemaat sekarang, anak-anak Tuhan, kalau ditegur di gereja, tersinggung pindah ke gereja lain. Pas di sana ditegur, gak mau terima lagi, pindah lagi ke gereja lain. Katakan kiri kananmu, jangan seperti itu ya. Di mana Tuhan kita taruh di satu tempat, kitalah harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di sana. Itu sakit apapun yang disiplin bagi kita, tetap terima untuk kemuliaan Tuhan. Katakan kiri kananmu, mulai saat ini tidak ada tersinggung lagi di hati ini. Saya harus terima teguran itu. Kenapa kita ditegur? Karena gembala kita sangat menyayangi kita. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan ada beberapa anak-anak Tuhan yang tidak menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Halo. Kita harus menjaga kekudusan. Sampai jam 3 ya pagi, sore ya. Nanti saya dipecat di sini. Oke, how to develop first di dalam pengajaran. Pengajaran di mana yang hanya buat suka-suka mereka aja.
Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan itu benar-benar Yesus Kristus selalu harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sakit atau tidak, kita harus terima. Amen. Next please. Teachings that conform them. Characters and behaviors of professing Christians. Kita mengidentifikasi mereka, mengetahui orang-orang yang palsu-palsu ini, Kristen palsu. Dan dikatakan di sini, kita mengetahui melalui perbuatan mereka. Dikatakan tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendosa-pendosa yang hati nurani memakai cap mereka. Oke, next please. Cepat. Dan di sini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Meaning to say, kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Kita harus bebaskan diri kita dari kemarahan, kebencian, dari immorality. Immorality itu apa kalau di dalam bahasa Indonesia? Atau kemunafikan. Kita harus bebas dari kemunafikan juga. Karena kenapa? Inilah yang membutakan mata rohani kita. Kita akan bisa disesatkan. Karena kenapa? Kalau kita mulai mata rohani kita terbuta, kita nggak tahu apa yang bisa masuk nanti. Ada seorang, saya pernah di satu gereja dulu di Filipina, di mana banyak kekecewaan si pendeta ini sama pemimpinnya. Saya ada di dalam jemaat itu. Dan juga dia tidak melepaskan pengampunan itu. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan bilang kamu harus keluar. Karena ada sesuatu yang udah nggak benar di dalam gereja itu. Pas kami keluar di dalam gereja itu, masuklah satu pengajaran di mana pengajaran itu sudah nggak percaya dengan pengangkatan. Sudah gak percaya dengan mujizat. Sudah gak percaya dan lain-lainnya. Jadi masuk, kenapa? Dibutakan mata rohani mereka. Jadi pas mereka ada sesuatu pengajaran masuk, mereka sudah tidak tahu apa itu benar atau tidak. Kenapa? Menyimpan kebencian di dalam hati mereka. Kita harus bebaskan kekecewaan. Kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Next please. Oke. Next, lanjut. Karena tinggal berapa menit. What to do in order not to be swayed with the deceptions of the enemy. Apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak akan terpengaruhi dengan penyesatan-penyesatan ini. Acts chapter 2, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 mengatakan, orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Berarti kita sebagai anak Tuhan supaya kita akan mengetahui dan tidak terpengaruhi dengan penyesatan-penyesatan ini, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Saya lihat tadi di sini apa itu? Senang membaca Alkitab setiap hari. Saya harapkan dan saya doakan kita lakukan itu. Bukan hanya ditulis aja, tapi kita harus pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. So jadi di sini ada dua Kristen atau anak Tuhan yang seperti Berea dan Tesalonika. Berea itu mereka selalu menyelidiki firman Tuhan. Kalau sesuatu ada yang mereka dengar, mereka langsung, apakah ini benar enggak? Oke. Ada satu pengajaran yang saya bilang itu teman kemarin. Sekarang dia di Amerika. Kemarin dia undang saya untuk ikut di dalam persekutuan mereka. Zoom. Pas saya tahu, saya tanya, kayak di dalam hatiku ada yang ganjal. Mengganjal kayak hatiku enggak tenang. Saya tanya sama teman, kamu pernah kan ikut di dalam persekutuan ini melalui Zoom? Jadi apa pengajarannya? Bla bla ngomong ini itu.
Oh, sudah nggak ada antikrisnya, sudah ada. Oke. Tapi dalam hatiku, Tuhan bilang, jangan ikut. Pas saya tanya sama teman konfirmasi, jadi saya langsung minta maaf sama teman saya pendeta yang ada di Amerika sekarang. Mereka teachingsnya pengajaran tentang New Age. Sudah nggak ada pengangkatan dan lain-lainnya. Oke, next please. Kita harus belajar firman Tuhan. Kedua. Oke, next. Maintain holiness. Next, please. Using the gifts of the Holy Spirit. Kita harus memakai karunia Roh Kudus. Khususnya untuk mengetahui segala roh. Meaning to say what? Discerning. 1 Korintus pasal 11 ayat 4 dan 15 dikatakan di sini. Ayo, kan lagi next. Orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu. Mereka pekerja-pekerja yang mengelabui orang dengan menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Tidak heran mereka berbuat begitu, sebab iblis sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi tidak aneh juga kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan yang melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya mereka juga akan menerima balasan yang sepadan dengan segala perbuatan mereka. Kita harus tahu. Maaf ya, bukan semuanya yang berdiri di atas panggung benar-benar hamba Tuhan. Halo. Kita harus berdoa Tuhan, itulah kenapa harus didoakan terus gembala kalian. Halo. Doakan terus gembala kalian. Supaya pengajaran-pengajaran dari Tuhan yang selalu disampaikan. Supaya motivasinya selalu murni untuk melayani Tuhan. Itu saya selalu yang diminta sama jemaat. Please, jangan lupakan untuk doakan saya. Karena kenapa? Itu tanggung jawab kami. Keselamatan kalian adalah tanggung jawab dari gembala. Sesuai dengan pengajaran-pengajarannya. Sesuai dengan motivasinya di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ini yang dikatakan dalam firman. Mereka akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi itulah saudara saat ini. Marilah kita pakai pengarahan dari Roh Kudus. Kita minta selalu dipenuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Lingkungan kita kadang-kadang banyak hal-hal, banyak yang bisa terjadi di lingkungan kita. Jadi dengan pengetahuan tentang roh-roh yang ada sekeliling kita, kita harus. Apakah ini yang dia katakan benar atau tidak? Apakah dia menipu saya, hanya menipu saya atau tidak? Ada beberapa kemarin yang datang di rumah, dia hamba Tuhan katanya. Dan berbicara mengenai pelayanan, tetapi akhir-akhirnya dia minta sumbangan. Saya langsung ngomong, kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan segala kebutuhanmu. Melalui perkataan dan perbuatan kita langsung tahu. Dan waktu dia ngomong, langsung di dalam hatiku ada sesuatu. Karena kan saya suka, saya suka kalau Tuhan suruh saya kasih, walaupun paling terakhir, uang ada di dompetku, kalau Tuhan suruh saya, habis-habis pun saya kasih. Tapi itu dia bilang hamba Tuhan, tapi saat dia untuk minta ini, itu gak ada dorongan dari hatiku untuk memberi. Gak ada sama sekali. Jadi kita harus tahu, walaupun dia mau kasih kesaksian ini, tapi di dalam hatiku ada berbicara dalam hatiku, itu enggak benar. Itu kebohongan. Itu kenapa? Di akhir zaman ini, jangan kita menjadi korban dengan penyesatan ini. Amin. Saudara, saat ini kita selalu minta kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan, setiap hari kita berdoa, Tuhan yang mengarahkan kita. Biar Roh Kudus yang
ambil alih di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak akan disesatkan yang ada di lingkungan ini. Mari kita tutup mata saat ini. Haleluya. Oh, Rabaya Syik Tabaraya Kakai. Saya minta sebentar pemain musik. Mari kita nyanyikan satu lagu. Penuhiku, penuhiku, dan urapiku, urapiku. Melalui kepenuhan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan bisa menerima pengurapan dari Tuhan. Dan saat urapan Tuhan ada kepada kita, Roh Kudus ada kepada kita, kita akan bisa mengetahui situasi yang kita hadapi itu benar atau tidak. Itu dari Tuhan atau tidak. Oh hallelujah. Oh Jesus. Saudara, saya percaya kita semuanya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita semuanya membutuhkan pengarahan dari Roh Kudus. Saya minta untuk bangkit berdiri. Oh Jesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat, penuhi urapiku, urapiku dengan minyakku. Oh penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Doa kami Tuhan, dengan penuhi hati kami Tuhan, dengan hadirat-Mu, dan urapi setiap anak-Mu, supaya Roh Kudus yang akan ambil alih di dalam kehidupan kami, oh God. Karena setiap hari kami membutuhkan Engkau, membutuhkan pengarahan-Mu, membutuhkan, oh Lord God, direksi-Mu, membutuhkan suara-Mu, Lord God, di dalam nama Yesus Kristus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat, oh urapi, urapiku, urapiku, yes Lord, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak, dengan minyak kudus, oh dengan minyak, dengan minyak kudus-Mu. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan hati kami, menyerahkan keseluruhan hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan Roh Kudus yang akan terus ambil alih di dalam kehidupan kami, supaya kami akan berjalan hidup, Lord God, sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Izinkan kuasa Roh Kudus, oh Lord God, yang terus bekerja di dalam hidup kami. Kehausan rohani, kelaparan rohani akan mengalir dalam kehidupan kami. Kelaparan dengan firman-Mu, Lord God, akan mengalir di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak akan disesatkan. Izinkanlah Roh Kudus yang membakar kami, oh God,
supaya kami akan terus dan terus menerus mencari firman-Mu, oh Lord God, di dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami membaca firman-Mu, bukan hanya pendengar, oh Lord God, tapi kami Tuhan pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu di zaman ini banyak penyesatan yang terjadi, Lord God. Tapi saat ini tubuh Kristus di gereja ini, oh Lord God, akan dilindungi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya tidak ada satupun, oh Lord God, yang disesatkan, tetapi kami selalu tinggal aman di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih di mana Engkau yang terus melindungi kami, memelihara dan menjaga kami, oh Lord God. Dimanapun kami berada, Engkau selalu yang memberkati kami. Engkau selalu, Lord God, yang melapaskan perkenanan buat kami, Lord God. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya hidup kami menjadi berkat dan saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, di mana hadirat-Mu, kemuliaan-Mu selalu kelihatan di dalam kehidupan kami, supaya banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kami, oh Lord God. Terima kasih, di mana Engkau yang terus memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.